Wow, nggak nyangka gue bisa bertahan sampai hampir 4 tahun pakai Pixel 2 XL ini. Biasanya sih pakai HP itu sekitar umurnya 2 tahunan sih yang selama ini gue pakai Samsung 4 ke Samsung 6 ya 2 tahun gitulah. Pernah nyoba juga iPhone 5C, cuman nggak lama juga gitu. Cuman pakai Pixel 2 XL ini bisa bertahan sampai hampir 4 tahun sih. Karena ya ini alasan utama sih fotonya ya. Fotonya tuh gue cocok banget dengan tonality warnanya itu yang kontras, kemudian underexposed sedikit sih kadang-kadang, tapi warnanya tuh lebih close to real gitu ya. Dari ketajamannya juga tajam banget gitu. Kalau warna gue memang lebih suka Pixel daripada Samsung yang vibrance ataupun yang iPhone yang lebih ke warm gitu ya, ke kuning orange gitu. Gue suka tone warna yang ada di Pixel sih pada umumnya gitu. Makanya bisa bertahan nih sampai hampir 4 tahun gitu. Karena kualitas fotonya masih bisa bersaing dengan HP keluaran yang baru. Kalau cuma buat isi Instagram gitu kan, isi foto anak ataupun foto mainan gitu udah cukup banget gitu loh. Jadi, selain kameranya yang bagus banget, yang membedakan Google Pixel dari HP lain adalah pengalaman Android yang helpful, clean, simple, and smart. Karena untuk bisa tampil simple tapi helpful emang harus smart sih. Contohnya fitur Discovery Google. Jadi berdasarkan history browsing kita, Google udah milih tuh berita sama topik yang sesuai dengan preferensi kita. Terus, contoh yang lain adalah fitur No Playing. Pernah nggak kamu di cafe gitu atau di mobil denger lagu yang kamu suka tapi nggak tahu judulnya? Nah, Google langsung kasih tahu tuh di At Glance, atau kamu bisa juga lihat di historinya, nanti Google bisa langsung arahin ke Spotify ataupun YouTube. Nyaman banget kan? Nah, gue tadi kan udah bilang gue suka banget sama hasil kameranya Google Pixel 2 XL ini kan. Ini beberapa sampel hasil jepretan gue. Overall, ciri khas dari foto dari Pixel itu kontrasnya bagus, tone warnanya netral, dan hasil fotonya tajam atau detail gitu ya. Nah, tinggal touch up sedikit aja pakai Lightroom, udah crispy deh pokoknya. Karena cuma single lens, kadang gue pakai aksesoris lensa tambahan. Nah, di sini gue pakai lensa tele dari Moment, sama lensa ultrawide-nya dari Siryu. Kadang gue pakai juga lensa makro dari Siryu. Oke, ini HP memang desainnya gue suka banget sih. Dual warna ya, dual tone gitu, hitam sama putih. Ini yang versi panda lah istilahnya ngetopnya. Kemudian ada aksen orange di power buttonnya dan fingerprintnya di belakang. Gue suka banget sih. Dan yang bikin keren tipisnya loh. Tipisnya ini bikin enak banget di tangan gitu loh. Mungkin kita nostalgia sedikit ya. Apa sih Pixel 2 XL ini? Seperti apa sih spesifikasinya? Kita sambil masukin Pixel 2 XL ini kembali ke kardusnya gitu ya, karena kan udah nggak mau dipakai lagi. Jadi kita bukan unboxing, apa namanya? Reboxing lah ya, reboxing dari Google Pixel 2 XL ini. Yuk. Oke, kita mulai ya reboxingnya. Kita mulai dulu masukin chargernya. Ini HP dari zaman dimana orang jualan HP baru masih bener nih, masih ngasih charger bawaan dari tokonya sana. Nah, charger ini punya output 18 watt. Cukuplah untuk mengisi fast charging untuk baterai Google Pixel 2 XL yang punya kapasitas sebesar 3250 mAh ini. Terus selanjutnya kita masukkan juga kabel chargernya ya. Ini tipenya yang tipe USB-C to USB-C juga. Jadi support untuk fast charging. Lanjut kitab-kitab bawaan ya. Ini dari Google Pixel juga kita masukin bareng sama SIM ejectornya. Ini barang yang nggak pernah pakai juga sih. Kita masukin juga ini namanya dongle ya, dongle atau converter dari USB tipe A ke USB tipe C. Nah, ini dia HP-nya. Dengan material aluminium unibody, jadi nggak ada sambungan ya di aluminiumnya karena unibody, yang di-coating dengan material yang doff, sama pakai material kaca Corning Gorilla Glass 5 yang terbukti hancur melawan lantai gua, serta memiliki IP rating 67 gitu ya. Google Pixel 2 XL ini waktu launching cukup hype karena hasil kamera Pixel satunya kan cukup jauh ya lead-nya dibandingkan dengan kompetitor yang lain, karena mereka udah
pakai computational photography. Nah, maka ekspektasi di Google Pixel 2 XL ini juga tinggi. Tapi selain itu, HP ini juga hype karena display gate-nya. Jadi ada yang komplain screen burn, ada yang komplain blue shifting, ada yang komplain displaynya kurang vibrant. Banyak yang komplain terkait dengan displaynya. Tapi anyway, Google Pixel mana sih yang launching tanpa catatan khusus? Kan selalu reviewnya bilang HP ini bagus banget, tapi ada tapinya gitu. Nah, rilis di tahun 2017, Pixel 2 XL ini dibekali OS Android Oreo dengan chipset flagship pada zamannya, yaitu Snapdragon 835, GPU Adreno 540 dan RAM 4GB dengan pilihan storage di 64 atau 128 GB. Nah, di seri ini Google juga udah improve dengan memasang visual core chip untuk proses computational photography sama security chip untuk mengamankan data-data pribadi. Nah, jadi kalau ini masih recommended, kenapa harus ganti dong? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Bukan bos, bukan karena Pak Prabowo bos, bukan itu alasannya. Jadi ada beberapa alasan sih. Pertama karena performance ya, ini chipset yang umurnya sudah hampir 4 tahun, sementara heavy kan, kebutuhan untuk foto itu cukup berat, apalagi video gitu. Jadi dia sering overheat gitu kalau gua foto cepet-cepet gitu, meskipun ini generasi yang ada visual core-nya ya, tapi tetap aja dia cepat panas dan sering overheat. You know kan, kalau elektronik kepanasan udah pasti stutter atau even sampai hang segala macam gitu kan. Itu penyakitnya barang elektronik kalau udah panas seperti itu, makanya panas itu harus dijaga banget. Nah, itu yang gua ngerasa udah mulai keganggu banget. Kadang-kadang untuk sharing wifi aja ini juga jadi panas gitu. Kemudian yang kedua adalah nggak ada lagi OS update sama stopnya security update. Jadi ini berhenti di Android 11, udah nggak dapat lagi yang Android 12. Security update-nya yang tadinya itu setiap bulan dapat, udah berhenti di awal tahun kemarin gitu. Jadi ya gue ngerasa udah nggak secure aja kalau nggak ada security update, takutnya jadi bolong-bolong, jadi lebih gampang dibobol orang gitu. Sementara HP itu kan hampir segalanya ya sekarang ya. Transaksi finansial ada di sini, data-data pribadi ada di sini gitu. Jadi security makin kesini makin penting gitu loh. Yang ketiga adalah storage. Jadi inilah versi yang 64 GB sebenarnya. Sebenarnya pada waktu beli sih rasanya cukup banget gitu ya. Cuman makin kesini hanya untuk OS saja plus aplikasi-aplikasi yang diinstal itu rasanya udah makan sekitar 50 GB gitu ya. Jadi tinggal 10 GB. Kalau kita mau ngerekam segala macam jadinya sangat sempit, harus hapus-hapus kadang-kadang gitu untuk ngerekam video segala macam. Makanya untuk bikin konten YouTube gue udah nggak bisa pakai ini lagi, gue pakainya yang iPad Air gue, syutingnya di situ gitu. Karena ini udah sering panas, kemudian juga storage-nya sangat sedikit, nggak bisa mencukupi untuk kebutuhan gue. Yang keempat, baterainya udah drain banget sih. Ini kayak cuman bisa dipakai untuk paling setengah hari paling lama ya kalau WFH kayak gini sebenarnya nggak terlalu ngefek ya, karena kan kita di rumah terus, ataupun kalau kerja juga sebenarnya di kantor kita cas terus. Cuman jadi nggak tenang aja karena kadang-kadang kalau lagi di luar langsung cepet habis banget gitu, baterainya udah ngedrop banget dan pecah bos, udah jatuh. Tadi kayak di footage awal ini memang beneran jatuh, tapi ini pecahnya baru seminggu kemarin sih. Sebelumnya belum pecah sih. Sebelumnya itu jatuh berkali-kali, itu paling gompel-gompel doang, tapi nggak sampai pecah. Mungkin dia udah ngerasa kalau udah nggak disayang lagi, akhirnya dia jatuh, memecahkan dirinya gitu. Memecahkan dirinya supaya dia ya udahlah, kalau udah waktunya ganti aja gitu. Ya mungkin dia kayak gitu kali. Makanya dia pecah, padahal sebelumnya nggak. Kenapa harus berakhir seperti ini sih? Padahal kan kalau nggak pecah, gue rencana nggak jual sih, masih bisa dipajang gitu kan, keren gitu ya, ditaruh di display gitu kan, keren. Sebenarnya udah mau ganti pada waktu zamannya Pixel 5, cuman lihat speknya nyesek bos, harga segitu pakai prosesor mid range gitu kan, dengan build quality mid range juga gitu, kan males banget gitu loh. Udah nggak resmi, ada bayar pajak yang pasti bikin lebih mahal gitu kan, dapatnya smartphone mid range gitu. Jadi sebel banget sih waktu Pixel 5 keluar itu, udah pengen ganti tapi barangnya kayak begitu gitu kan. Nah,
Bahkan gue kepikiran udahlah ganti ke iPhone aja kali ya kalau Google nggak ngeluarin flagship lagi. Tapi gue tahan-tahan, tunggu setahun, ternyata keluar nih Pixel 6 sama Pixel 6 Pro yang udah masuk ke kelas flagship lagi gitu. Begitu launching, gue nonton launchingnya Pixel 6 ya di YouTube, itu esokannya gue langsung pre-order sebenarnya ke belanjabos.com. Harganya di situ paling murah sebenarnya belanjabos.com itu. Jadi gue order Pixel 6 Pro tanggal 20 gitu. Tapi seminggu kemudian baru dikasih tahu tuh kalau Pak, ini estimasi delivery-nya di mid Januari, jadi mau pre-order atau di cancel? Ya gue cancel lah bos, masa pre-order tapi mid Januari baru dapet giliran, baru dapet barangnya, aduh males banget, kelamaan gitu. Bisa jadi banyak perubahan di situ kan, bisa jadi harga udah turun, bisa jadi sini udah masuk barang-barang yang lain gitu kan. Maksudnya dari Tokopedia kan kadang ada yang langsung jualan gitu kan. Males banget kalau harus nunggu sampai mid Januari, mana barang gua yang Pixel 2 XL udah pecah lagi kan. Jadi akhirnya gue decide gue cancel yang order di belanjabos.com. Nah setelah refund gue cari-cari di Tokopedia ada nggak ya seller yang udah PO dan deliverynya cepet. Ternyata ada, gue nemu satu. Jadi di seller yang gue beli iPad Air ini juga, dia ternyata juga ada PO untuk Pixel. Tapi gue turunin, gue nggak jadi Pixel 6 Pro, tapi gue order yang Pixel 6 aja. Ya udahlah, paling cuman beda tele aja kan, sama refresh rate, sama display aja. I think I can live with that gitu loh, nggak usah harus yang paling mahal. Karena jatuhnya kalau di Tokopedia harganya mahal banget bos, 2-3 juta bedanya daripada yang di belanjabos.com. Jadi ya udahlah, gue cukupin aja lah pakai Pixel 6, toh nggak beda jauh gitu. Toh dari reviewer juga lebih rekomend itu sebagai value buying gitu. Value buying. Tapi kalau di Indonesia jadinya nggak value sih, karena pajaknya aja bisa 2-3 juta kan, itu yang bikin mahal gitu. Seandainya saja resmi dan dengan harga yang sama $600 dapat spesifikasi seperti itu tuh mantep banget sebenarnya sih. Tapi ya sudahlah, kita adanya di sini dan memang tidak tercover, ya kita terima aja gitu. Oke, itu aja curhat gua soal gadget gua, soal pecahnya handphone gua dan kenapa gua harus ganti dari Pixel 2 XL ini. Anyway, sekali lagi kalau kalian bisa dapetin misalnya dari teman kalian yang masih baru gitu ya, Google Pixel 2 XL atau masih belum lama pakainya, atau even mungkin dari stok lama yang nggak kejual gitu, recommended banget sih. Kalau nggak salah di e-commerce harganya sekitar 2,5 jutaan ya, atau 2 jutaan. Recommended banget sih kalau kalian beli. Gue jamin deh fotonya nggak kalah sama HP-HP keluaran terbaru. Percaya deh sama yang namanya computational fotografinya Google. Semakin hari pasti semakin diasah, semakin keren. Jangan lupa subscribe buat kalian pengen nonton, misalnya nanti kalau Pixel 6 gua udah dateng, gua mau unboxing, gua pasti bikin videonya sih, ataupun reviewnya, ataupun sharing hasil-hasil foto dari Pixel 6 gua yang baru. Subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan. Kalau perlu nyalain loncengnya. Oke, thank you.